Bung Jiai. Iya, iya. Masih bersama saya Iskandar Blade dan rekan saya Bung Jiai MG. Ini kita masuk ke segmen tokoh-tokoh di dalam negeri yang berpengaruh, menginspirasi dan mumpuni bidangnya. Iya. Narasumber kita satu ini sih mumpuni, Om. Oh gitu ya. Iya. Terus Karena hari ini siapa nih? hari ini mungkin kita bisa sapa dengan Kang Ferry Kurnia Rizkiansa, Komisioner KPU periode 2012-2017. Assalamualaikum Kang Ferry, apa kabar Kang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik, Kang. Alhamdulillah dengan Iskandar dan Bung Jiai Kang. Siap, Mas Iskandar sama Mas Dias. Siap. Apa kabar? Baik, Alhamdulillah. 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 Kang Ferry, kegiatannya pasca purna tugas apa nih Kang? Kayaknya makin sibuk aja nih Kang. Saya sudah hijrah nih. Waduh, hijrah kemana Kang? Ke Bandung Kang? Hijrah ya, Pak. Saya selepas dari KPU RI, saya dengan kawan-kawan membuat lembaga. Lembaga yang basicnya masih soal pemilu dan demokrasi. Namanya Network for Democracy and Electoral Integrity. NetGrid. Iya. Jadi itu sampai sekitar 2021 kemarin, saya resmi mundur dari pimpinan eksekutifnya NetGrid. Saya sekarang lagi mencoba untuk masuk ke politik praktis lah seperti itu. Wah, Wih, mantap. ini Politik praktis ya. mendaftar Iya. ke partai politik mana Kang? Atau masih dalam sembunyi-sembunyi dulu nih? Sebenarnya kalau secara kedirian saya masih belum masuk di menjadi keanggotaan ya. Tapi dalam hal aktivitas proses yang dibangun untuk membangun atau membantu aktivitas kepartean, saya sekarang aktif di Dewan Nasional Konvensi Rakyat Partai Perindo. Oh, Partai Perindo. Iya. Iya, betul. Nggak bosan Kang? Maksudnya dari komisioner KPU kan, dari awalnya Pemprov Jawa Barat ya kan? Iya. KPUD Jawa Barat, lalu ke KPU RI, sekarang mendaftar ke Perindo. Apa yang Kang Ferry ingin sampaikan ke masyarakat Indonesia gitu Kang? Ya, saya pikir ini satu catatan penting ya dari aktivitas perjalanan yang saya lakukan. Nah, yang sekarang kita lakukan ini sebenarnya masih dalam tahap konvensi rakyat ya. Oh, iya. Jadi konvensi rakyat ini semacam aktivitas untuk menjaring calon-calon anggota legislatif yang ada. Tapi ini berbasis digital. Jadi ini membangun ekosistem digital. Nah, ilmu-ilmu yang ada di kepemiluan, ilmu-ilmu yang ada di teknologi pemilu ini saya coba transformasikan ke mekanisme seperti ini. Cuman posisinya ini saya masih seperti pengarah lah seperti itu. Saya bersama dengan TGB, bersama dengan para independen lainnya seperti Tama Langkun, Heri Budianto dan juga Yuliande Darwis. Ini masih mencoba menginisiasi terkait dengan soal konvensi rakyat seperti itu. Oh. Kang, saya mau nanya nih Kang. Ya. Bicara tentang pemilu di Indonesia ya. Ya. Mengapa sistemnya tuh sering berubah sih? Ini yang juga menarik ya. Ya. Memang kalau konteksnya pemilu, Mas, itu terkait dengan bagaimana desain dari sebuah bangsa itu sendiri dan desain dari pembuat undang-undang. Ya. Jadi sebenarnya kita mau kemana? Nah, ketika misalnya proses pemilunya itu biasanya ini terkait dengan soal sistem kepartean dibangun. Kalau sistem kepartean yang dibangun itu misalnya dengan dui partai, biasanya sistem pemilunya itu cenderung kepada sistem mayoritarian atau banyak disebut sistem distrik seperti itu. Tapi kalau sistemnya multipartai atau multipartai sederhana, biasanya yang dibangun adalah sistem pemilu dengan proporsional. Nah, praktek ini sudah dilakukan oleh Indonesia sejak 55 dengan proporsional sistem. Sebenarnya tidak ada yang berubah, cuman dari orde baru ke orde reformasi ini berubah dalam konteks proporsional yang asalnya tertutup dengan
ke proporsional yang terbuka seperti itu. Jadi sekarang proses perimbangan yang ada di kepemiluan itu dibuka. Jadi orang tidak hanya tahu caleg, tahu partai, tapi sudah tahu caleg-calegnya seperti itu. Betul. Nah sekarang mudah-mudahan tidak berubah dari pemilu ke pemilu ya. Tinggal yang harus dirubah ini soal desain keserentakannya aja, Mas. Iya. Karena itu sebagai contoh aja, kayak DPT tertutup menjadi terbuka gitu kan. Lalu balik Iya, lagi. betul. Lalu balik lagi. Bingung. Betul. Kita nih masyarakat bingung gitu. Betul. Jadi terus sistem pemilu apa yang paling tepat sih sebenarnya untuk Indonesia, Kang? Kalau saya sih sebenarnya masih prefer ke sistem proporsional dengan varian terbuka seperti sekarang. Ya, walaupun memang kelemahannya banyak, biaya politik tinggi misalnya. Betul. Terus misalnya kecenderungan kanibalisme di internal partai. Terus banyak melahirkan korupsi pemilu dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya itu kan harus ditata oleh kita. Tidak hanya di dalam ketentuan undang-undang, tapi juga oleh para peserta pemilunya, oleh partainya, oleh calon-calon anggota legislatifnya. Ini yang sebenarnya memang saya pikir secara teknikalitas ini perlu ada desain terkait soal aktivitas yang dilakukan dalam konteks pemilu. Kalau sistemnya saya pikir masih sudah oke. Tinggal soal desain teknisnya saja di lapangan, supaya gimana caranya supaya tidak berpolitik biaya tinggi kayak gitu. Itu yang memang harus diupayakan ke depannya lebih baik lagi gitu. Jadi banyak tantangan juga ya? Sangat banyak tantangan. Terus udah gitu dengan kemajuan teknologi 4.0 lagi menuju 5.0. Nah, satu tantangan ke depan, ini soal digitalisasi pemilu, Mas. Ya. Nah ini yang memang harus diarahkan ke arah sana. Seperti misalnya bagaimana penyelenggara, misalnya KPU membuat mekanisme yang lebih digital. Proses pemungutan penghitungan suaranya misalnya mengoptimalkan sistem e-rekap. Jadi hasil dari TPS itu bisa langsung di bypass dan bisa langsung tahu dalam beberapa waktu, misalnya seperti itu. Tidak menunggu lagi 35 hari seperti itu. Nah ini yang harus dilakukan. Iya, terutama sistem e-votingnya tuh. Menarik nih. E-voting tuh bagaimana tuh ya? Karena di negara maju kan bisa diaplikasikan di pemilu. Di pemilu yang akan datang nantinya. Walaupun di beberapa negara maju pun sekarang sudah tidak mengarah lagi kepada e-voting. Kenapa, Kang? Sekarang ya karena mungkin banyak faktor ya. Di Jerman, di Belanda itu sudah tidak menggunakan murni e-voting ya. Mungkin e-voting ada di India, di Estonia seperti itu. Yang harus kita coba kuatkan di sini kan kita seliti juga nih bagaimana visibility studinya soal e-voting, soal e-counting, soal e-rekap. Kalau saya, Mas, saya lebih prefer ke e-rekap. Rekap. Kenapa, Kang? Jadi mekanisme di TPS-nya tetap tetap berlangsung, tapi nanti setelah hasil dari TPS-nya itu difoto dan hasil fotonya masuk ke data center KPU. Oh, gitu. Kalau e-voting kan langsung ya, apalagi kalau direct internet ya, itu langsung sekali langsung jadi. Tapi Mas, banyak faktor yang nanti akan problematik, khususnya dalam konteks infrastruktur. Maksudnya? Infrastruktur misalnya maintenance terkait dengan alatnya, kekuatan penyimpanan datanya, terus kerahasiaannya bagaimana, terus apalagi kalau itu berbasis internet, bagaimana dengan hacker dan lain sebagainya. Nah ini yang harus juga dicermati terkait dengan soal ini. Termasuk infrastruktur misalnya apakah di semua daerah ada listrik atau tidak. Dan yang paling penting secara psikologi ini kan soal kepercayaan. Apakah publik percaya nggak dengan kondisi seperti ini? Walaupun di beberapa tempat sudah dipraktekkan ya, maksudnya di pemilihan kepala desa gitu kan sudah ada praktek-prakteknya. Tapi ini belum sentralisasi atau terintegrasi dengan baik seperti itu. Ya karena pada saat waktu Kang Ferry masih menjabat komisioner KPU kan juga e-voting itu kan terus digencarkan ya, Kang? Terus kita ya ada semacam uji coba ya. Tapi ketika kita melakukan feasibility tadi penelitian kita kan gini,
bagaimana dengan e-voting, bagaimana dengan e-counting, bagaimana dengan e-rekap dari 4 aspek. Pertama soal kajian hukumnya, soal teknologinya, soal kondisi sosial politiknya, dan soal budgetnya. Nah dari 4 itu memang kita bertahap. Kalau memang kita mau menggunakan e-voting, kita bertahap untuk menuju ke arah sana. Tapi yang sekarang prioritas untuk digunakan ini adalah e-rekap seperti itu. Nah, Itu. kira-kira cepat nggak gitu Kang? Maksudnya gini, e-voting diberlakukan pada saat tahun 2024 nanti gitu Kang. Sudah tepat? Kalau saya belum tepat. Oh belum tepat ya? Belum tepat. Kenapa Kang? Ya tadi banyak faktor yang memang harus dicermati ya. Dari sisi aturan mainnya itu belum memadai, maksudnya belum optimal untuk menjadi faktor terkait dengan soal e-voting itu sendiri. Walaupun memang ada ruang yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi terkait dengan soal ini. Tapi itu kan harus integral dengan berbagai aktivitas, misalnya soal uji coba, soal kesiapan teknologi. Soal misalnya infrastrukturnya itu kan harus juga dicermati itu. Nah nampaknya itu masih belum optimal untuk dilakukan. Nah yang kemarin sudah dilakukan di pilkada itu e-rekap. Nah kenapa tidak misalnya e-rekap ini dikuatkan lagi dengan sistem yang lebih baik dan itu dipraktekkan di dalam pemilu nasional dan juga pemilu kepala daerah seperti itu. Tapi jika dipaksakan di tahun 2024 bisa Kang? Kalau e-rekap dalam konteks uji coba itu belum optimal juga, walaupun itu e-rekap. Untuk belum e-voting optimal. ya? Apalagi e-voting. Tapi kalau untuk pemilihan kepala daerah bisa jadi mungkin bisa diuji coba, bukan uji coba, mungkin bisa dipraktekkan terkait dengan soal e-rekap itu sendiri. Oke, jadi e-voting itu mungkin bisa dilakukan untuk pemilihan kepala daerah ya Kang. Tapi kalau untuk seperti pemilu legislatif atau presiden masih belum tentu bisa gitu ya Kang? Ya, saya sih masih berharap ada uji coba, tetap ada uji coba, karena itu kan praktek baik ya, yang saya pikir perlu diteruskan seperti itu. Kang, KPU pada beberapa waktu yang lalu kan ini membenahi permasalahan tentang DPT berulang ya. Ya. Dan saat Anda bertugas waktu itu kebetulan kan, mengapa sih hal ini seolah tuh sulit banget diatasi gitu? Padahal kan Indonesia sudah memberlakukan single identification number. Iya. Kenapa sih? Nah ini problemnya ternyata ini boleh dikonfirmasi ya kepada Kemendagri. Iya. Berapa persen IKTP yang sudah terkonfirmasi itu jalan? Infonya yang saya dapat masih 4% lagi belum jalan lah seperti belum itu. Optimal ya. Nah maksud saya, kalaupun memang itu bisa dilakukan, ini perlu ada konektivitas sistem. Jadi antara SIAK-nya, sistem informasi administrasi kependudukannya, dengan e-votingnya, dengan sistem informasi data pemilihnya. Ini harus terkoneksi. Supaya ini berjalan. Tapi yang paling penting, sistem pemutakhirannya itu harus diganti, Mas. Sekarang tidak lagi berkala. Jadi setiap pemilu dilakukan pemutakhiran. Setiap pemilu dilakukan pemutakhiran. Itu pasti akan ada kerepotan. Karena penduduk kita atau pemilih kita kan dinamis. Betul. Nah yang harus dilakukan itu adalah sistem pemutakhiran berkelanjutan. Jadi continuous register ini harus dilakukan terus-menerus. Sekarang sudah mulai nih sekarang. Oh, sudah mulai ya? Nah, iya sudah mulai. Jadi kalau misalnya memang itu diberlakukan, maka nanti last minute ketika mau proses pemilu itu tidak dibutuhkan lagi proses pemutakhiran. Cukup misalnya yang data 1 bulan terakhir ini dipakai sebagai bahan untuk pemilu, selesai. Nah ini harus dioptimalkan. Nah, caranya gimana? Caranya ya tadi harus ada interkoneksi antara SIAK-nya Kemendagri dengan Sidalihnya KPU. Jadi sistem itu terintegrasi dengan baik. Nah itu yang dikatakan Mas tadi soal single identity number itu memang berfungsi. Tapi ternyata memang kan masih banyak juga yang memang belum optimal melakukan atau di iktp di beberapa tempat. Terutama misalnya di kaum di marginal, suku dalam misalnya, atau suku terasing, itu yang memang belum optimal. Nah, ini kan permasalahan DPT kan selalu berulang ya, Kang Ferry. Setiap pemilu, entah itu pilkada atau enggak pemilu legislatif, pemilu presiden, pasti itu berulang. Ada nggak sih Kang, pada saat masih dengan pertanyaan yang sama gitu Kang,
Kang Ferry itu mendapatkan tekanan harus begini, harus begitu dari masing-masing partai politik gitu loh, Kang? Tekanan pasti ada ya. Cuman kita bagaimana menyampaikannya secara terbuka kepada partai. Ya ini kan juga jadi cerminan juga buat saya kan seperti itu. Jadi bagaimana nanti penyelenggara itu dia harus terbuka dengan data-datanya dan sistem yang digunakannya kepada partai semua. Sehingga partai itu merasa memiliki data yang ada. Dan ketika di cross check antara satu data dengan data lain atau misalnya partai satu dengan partai lain itu tidak ada yang berbeda gitu kan. Semuanya sama kayak gitu. Nah, ini yang harus betul-betul diupayakan. Makanya sebenarnya dulu pernah dilakukan dengan yang namanya open data. Jadi semua data-data itu bisa diakses oleh publik seperti itu. Kang, kita tadi masih melanjutkan perbincangan terkait single identification number, Kang. Nah, sekarang kan Kang Ferry kan sudah ada di dalam, ya walaupun masih sebagai dewan pengarah di partai politik tertentu gitu, Kang. Apa yang akan Kang Ferry sampaikan untuk ke KPU, komisioner KPU ke depan gitu loh, Kang? Ya, ini jadi tantangan berat ya buat penyelenggara ke depan. Kenapa? Karena 2024 ini penuh dengan dinamika pastinya, undang-undangnya tidak berubah, dan juga ada faktor keserentakan antara pilkada antara pemilu nasional dengan pilkada dalam 1 tahun tentunya. Walaupun pemilu nasionalnya pernah dilakukan juga pada tahun 2019. Tapi yang memang lebih pasti adalah bagaimana mekanisme pemutakhiran berkesinambungan itu harus terus dilakukan. Caranya bagaimana? Ini yang harus dikuatkan di penyelenggaranya dengan PKPU-nya atau dengan aturan mainnya. Itu harus dikuatkan di situ. Tentunya dengan berbagai indikator dan juga catatan-catatan yang ada di dalam aturan main di KPU-nya. Itu pertama. Yang kedua, koordinasi kelembagaan ini menjadi penting sekali. Hubungan misalnya KPU dengan Kemendagri dalam konteks bagaimana single identity number-nya itu betul-betul bisa di match-kan dengan apa yang memang ada di penyelenggara di KPU itu sendiri. Sehingga ketika ada pertanyaan misalnya bagaimana kalau misalnya ada daerah-daerah tertentu yang memang dia belum ber-IKTP. Nah, ini kan fungsi koordinasi kelembagaan ini menjadi hal yang sangat penting. Itu menjadi penting. Yang ketiga adalah optimalisasi dalam sistem informasi tadi. Yang maksud saya adalah integrasi sistem informasi kependudukan dengan single identity number-nya yang ada di Kemendagri dengan sidalihnya sistem informasi data pemilih yang ada di KPU-nya. Itu saya pikir penting sekali untuk menjadi dilakukan. Dan yang paling penting lagi adalah terkait dengan bagaimana mekanisme yang harus diupayakan terkait dengan hal-hal teknis-teknis lainnya di lapangan dengan mekanisme continuous register tadi. Misalnya gini, kalau misalnya ada yang data yang meninggal, kan KPU tidak punya kewenangan untuk atau desa menghapus misalnya. Desa tidak ada kewenangan atau kependudukan tidak ada kewenangan untuk menghapus ketika keluarganya tidak melaporkan bahwa itu ada yang meninggal, kan, seperti itu. Nah, data itu akan tetap muncul. Maka misalnya akan menjadi problem di KPU ketika ini akan terus muncul. Bahkan KPU kan sering dibilang, KPU ini ngapain sih mau buat TPS di kuburan atau bagaimana? Nah, ini kan sering muncul. Nah, ini yang saya pikir perlu adanya treatment khusus terkait dengan soal-soal teknis di lapangan yang memang menjadi perhatian dan catatan yang ada seperti itu. Jadi itu yang nanti harus diupayakan oleh KPU ke depan seperti itu. Nah, Kang, benarkah satu lagi, Kang? Sebelum kita menjelang headline jam 7 ya, Kang. Ada satu pertanyaan terakhir, Kang. Tapi nanti kita lanjut setelah headline. Tapi yang ini jawab dulu sebentar ya, Kang. Oke. Pada saat Anda di KPU, Anda menjadi salah satu yang menggaungkan tidak adanya rekapitulasi berjenjang. Benar demikian, Bang? Kang? Rekapitulasi berjenjang? Iya. Saya karena undang-undangnya ada ya, saya ikut dengan aturan main. Tapi dalam konteks mekanisme digital pemilu itu menjadi penting dari TPS langsung ke data center. Ke data center ya. Oh, iya.
Ya. Karena aturannya kan berjenjang sebenarnya kan, kita juga nggak bisa. Tapi dalam konteks usulan untuk digital pemilu dengan e-rekapnya, itu langsung dari TPS langsung ke data center KPU RI. Jadi itu langsung diketahui hasilnya. Jadi tidak perlu lagi secara berjenjang di PPK, di PPS, di kabupaten, di provinsi kayak gitu. Itu sebenarnya yang berjenjang seperti itu memakan waktu nggak sih, Kang? Walaupun sebenarnya kan dengan e-voting itu cepat gitu. 34 hari. 35 hari. Nah, 35 itu luar hari. biasa. Lama Jadi juga kita ya. baru tahu kita terpilih atau tidak, atau kita masuk sebagai caleg terpilih itu 35 hari. Nah, dalam 35 hari itu perjalanan kan pasti akan berubah kan, Kang? Misalnya dari PPK lalu ke PPS. Itu yang harus kita hindari. Bagaimana tidak terjadinya manipulasi, ada hal-hal yang memang mengkhawatirkan adanya manipulasi yang terjadi di lapangan. Itu harus dipotong mata rantai seperti itu oleh mekanisme yang tidak berjenjang tadi. Gitu. Kang Ferry. Iya, Kang. Ini tadi kita kan berbicara mengenai manipulasi disebut-sebut tadi ya. Ya. Kalau saya bilangnya sih bukan manipulasi, itu namanya kecurangan pemilu tuh. Nah, jadi ini kan masih terjadi di beberapa daerah nih ya. Itu pengawasan yang efektif itu sebenarnya bisa dilakukan kan? Iya, betul. Nah, tapi itu dalam perlakuan itu apakah mereka sudah mempunyai bekal, pemahaman serta keterampilan teknis dalam kepemiluan yang komprehensif itu? Kalau dikatakan soal bekal, saya pikir itu sudah punya. Sudah punya ya? Sudah punya, karena memang tentunya pasti dalam pra pemilunya dan juga aktivitas proses pemilunya itu pasti dilakukan bimtek ya yang menggait juga atau melakukan koordinasi dengan berbagai instansi termasuk dengan KPK, dengan kepolisian, dengan kejaksaan kayak gitu. Tapi kenapa kecurangan pemilu itu masih terjadi? Nah, inilah yang memang harus dicoba dilihat ya secara lebih luas lagi. Ya. Ini faktornya karena apa? Ini kan karena tadi yang saya katakan ini politik berbiaya tinggi. Apakah ini karena faktor kandidasi buying? Misalnya si kandidat yang mau melakukan mau dicalonkan itu dia berbayar. Itu problematik di situ. Atau misalnya ada maladministrasi yang terjadi di penyelenggaranya, itu juga problem. Atau yang memang paling mengkhawatirkan ini adalah vote buying, terjadinya misalnya serangan fajar atau money politik yang dilakukan. Nah, ini yang juga harus kita coba telusuri secara lebih mendalam terkait dengan itu. Dan yang paling parah adalah ketika penyelenggara sudah bermain. Ketika penyelenggara sudah bermain untuk melakukan upaya-upaya manipulasi tadi. Nah, ini yang saya pikir dan ini saya yakin kalau udah penyelenggara bermain seperti ini, jadi tidak hanya satu penyelenggara saja, tidak hanya KPU saja atau tidak, tapi ini pasti akan KPU, Bawaslu dan juga dengan peserta pemilu. Ini akan berkelindan di sana. Nah, ini kan oknum ya sebenarnya kan, tidak semua juga terjadi. Nah, ini yang harus dalam konteks penyelenggara, seleksi anggota KPU dengan sisi integritas dan independensi ini betul-betul harus menjadi harga mati seperti itu. Kalau gitu menurut Kang Ferry, apa sebetulnya yang harus dipersiapkan atau dilakukan? Nah, kalau misalnya belajar pada konteks penyelenggaranya, memang yang harus diupayakan itu adalah rekrutmen penyelenggara yang betul-betul sesuai dengan aspek kebutuhan kepemiluan yang berintegritas. Iya. Jadi misalnya pertama harus betul-betul berintegritas, kedua independen, itu penting. Dua hal ini adalah harga mati. Yang ketiga itu adalah soal kolegialitas. Yang keempat adalah terkait dengan soal leadershipnya, dan yang kelima baru soal kompetensinya. Itu menjadi poin yang sangat penting untuk dilakukan oleh penyelenggara seperti itu. Wah, ini memang penuh dengan tantangan ya, Kang ya. Ini pekerjaan Akang nih nggak gampang ini. Iya, ini bayangkan membangun 9 juta pasukan dari tingkat
pusat sampai dengan tingkat TPS, Ya, TPS. daerah, itu luar biasa. Dan ini harus dibangun secara kolegialitas seperti itu. Dan itu akan serentak dengan aturan yang sama seperti itu. Dan ini menjadi tantangan KPU ke depan. Iya, memang Dengan tantangannya penuh- berat sekali. Emang ini cita-citanya Akang dari masa kecil ya? Ya, saya 15 tahun di KPU ya cukup menikmati lah berbagai dinamika yang muncul baik itu di internal penyelenggara ataupun bahkan di peserta pemilunya. Oh iya. Baik disengaja dan tidak disengaja ya. Baik sengaja ya. Dan Anda juga pernah terlibat dalam pembuatan buku tata kelola pemilu kan? Iya, saya sebagai ketua tim penulis dan saya menulis juga beberapa bagian dari tata kelola tersebut kayak gitu. Itu memang minat Anda menjadi penulis di dunia politik? Enggak, itu kalau bahasa Sundanya itu bakat. Oh, bakat. Bakat kubutuh maksudnya gitu. Oh, Bakat kubutuh. atau kumaha itu? Jadi karena ada kebutuhan saja. Kalau dulu kan mahasiswa, itu kalau misalnya memang kita nggak punya uang, Ya. satu cara yang harus dilakukan menulis. Oh. Ya dalam di KPU pun ya KPU kan honornya tidak besar-besar amat seperti itu. Betul ya. Jadi ya ditunjang dengan honor menulis kan alhamdulillah lah kan setidaknya bisa jajan dengan orang gitu kan. Iya. Kang, sejak Ya. kapan Kang Ferry memiliki bakat butuh itu, Kang? Sejak waktu masih di KPU provinsi atau pas di pusat, Kang? Sejak KPU provinsi. Oh, sejak KPU provinsi. Sejak 2003 saya di KPU provinsi. Ya saya sudah mulai. Oh kalau konteks menulisnya ya dari sana dari kuliah. Oh, dari kuliah. Dari kuliah. Oh, gitu. Jadi kan sekarang Kang Ferry kan udah malang melintang di komisioner KPU gitu kan, Kang. Ya. Tulisan-tulisan Nah, itu tulisan sebagai gambaran Kang Ferry mulai dari provinsi sampai ke pusat gitu, Kang. Sebagai Iya pengalaman. betul. Jadi kalau ketika di KPU provinsi atau di pusat itu sebagai bagian dari aktivitas sosialisasi. Oh. Jadi tulisan itu kan tidak hanya urusan soal verbal ya. Nampaknya perlu juga secara sosialisasi itu dengan tulisan gitu kan supaya ada catatan pentingnya. Itu jadi kita lakukan kayak gitu. Iya. Kang, kan di Indonesia ini kan kembali Kang Ferry kan sekarang sudah masih kembali lagi ke terkait Kang Ferry masuk di Dewan Pengarah di salah satu partai politik. Ya. Nggak takut, Kang? Ini sebenarnya challenge, Mas. Challenge tantangan ya. Kan mahal Kang masuk salah satu di partai politik, Kang. Apalagi Kang Ferry ingin menjadi salah satu anggota dewan gitu. Ya, ini bagaimana challenge-nya ya bagaimana mencoba mempraktekkan apa yang kita dapatkan di penyelenggara ataupun sebelumnya seperti itu dengan di hal yang memang lebih real seperti itu. Ini yang kita ingin coba lakukan. Nah, mudah-mudahan ya setidaknya hal-hal yang kecil pun kita bisa buat legacy lah untuk konteks seperti ini kayak gitu. Kang, kenapa tertarik terjun ke dunia politik, Kang? Ya. Selain challenge tadi ya, Kang? Kenapa? Selain challenge tadi, apa yang tertarik Kang Ferry untuk terjun ke dunia politik? Apa karena pengalaman di KPU, jadi terus saya mau coba di partai politik ini untuk menyuarakan aspirasinya Kang Ferry langsung ke partai politik? Pertama, saya sudah 5 tahun, menjelang 5 tahun saya tidak di penyelenggara. Sehingga saya dalam konteks fatsun politiknya lah, atau etik politiknya ya, saya sudah keluar gitu kan. Saya tidak ujuk-ujuk setelah KPU selesai langsung masuk partai politik. Tidak, saya nunggu jeda selama hampir 5 tahun ini. Yang kedua, ya tentunya saya memilih, karena memang ini juga tantangan juga, saya memilih partai yang memang tidak ada konflik of interest dengan pada waktu di KPU, khususnya partai-partai yang memang ada sekarang di parlemen seperti itu. Nah, yang ketiga memang ya mudah-mudahan dengan apa yang memang saya lakukan ini bisa
bisa memberikan sedikit kontribusi terhadap aktivitas di kepartean. Misalnya soal bagaimana menerapkan digital pemilu, bagaimana menerapkan soal integritas kepartean, inklusivitas, soal partisipatif, soal keterbukaan, itu yang kita ingin lakukan seperti itu. Bahwa kemudian misalnya ada barrier dan lain sebagainya, ya itu menjadi challenge juga bagi saya. Gitu. Karena kan dunia politik kan luar biasa kan, dahsyat. Dahsyat tapi di gray area, Kang ya. Ya, itu asumsi yang memang juga muncul ya di sana. Tapi saya yakin kalau misalnya itu bisa kita coba yakinkan terkait dengan satu aktivitas ataupun ada, saya pikir tidak masuk di dalam wilayah seperti itu. Politik itu kan soal kebaikan, soal kebijakan bersama, soal bagaimana kita menempatkan satu kondisi dengan lebih baik. Nah, saya pikir itu bisa dipraktekkan juga. Ya, saya yakin tidak dengan saya saja. Maksudnya tidak saya saja, tapi ya kita harus kolegialitas tadi. Gitu. Itu di situ bagaimana satu asumsi itu bisa dijadikan opini kan? Itu kan memang tugasnya ya. Betul. Jadi sekarang gini, tertarikkah untuk jadi terjun sebagai anggota dewan ketimbang ngurusin si pemilu ini di dalam negeri? Kalau ngurusin pemilu kan sekarang sudah banyak. itu dia. Bayangkan kemarin yang ikut seleksi itu udah hampir 600-an lebih. Itu luar banyak biasa. juga ya. Ya, dan besok jam 10 itu akan diumumkan menjadi 48 orang. Oh. Jadi hampir 92% itu gugur. Waduh. Nah, jadi kalau saya lihat ini betapa banyaknya ternyata teman-teman yang memang punya optimisme atau punya kans atau punya peluang di dalam penyelenggara pemilu. Dan saya pikir dengan banyaknya seperti ini ya kita harus juga ada ada kualifikasi yang lain yang tentu harus kita bisa lakukan, tentunya dengan penerapan ilmu-ilmu yang ada di penyelenggara seperti itu, atau ilmu-ilmu pemilunya ya harus dipakai juga kayak gitu. Sekarang kan Kang Ferry kan ya bisa dibilang sudah purna tugas dari KPU, lalu masuk dalam salah satu partai politik. Sempat izin nggak Kang sama keluarga di rumah Kang? Lalu tanggapan keluarga? Saya izin sama 2 orang penting karena ibu udah meninggal ya. Saya izin sama papa dan bapak hanya bilang balik kanan langkah tegap maju jalan. Oh, kayaknya bapaknya tentara nih kayaknya nih Kang Ferry nih. Enggak. Bapak saya guru SMP. Jadi bapak saya bilang sudah nggak usah di dunia penyelenggara lagi, tapi seperti itu balik kanan langkah tegap maju jalan. Jadi tetap harus proyeksi ke depan seperti itu. Jadi itu diizinkan. Yang kedua dari istri saya. Istri saya ya dengan ikhlas dan mensupport saya untuk nggak apa-apa tidak terjun lagi di dunia independen seperti itu. Jadi itu yang dua jimat ini yang saya jadi bisa keterangan. Sudah izin pada saat waktu menjadi anggota KPU lalu izin menjadi salah satu masuk di partai politik ya Kang? Iya betul seperti itu. Nggak kaget ya Kang? Ya pasti kaget lah kan ya, beda ekosistem. Karena ketika memutuskan dari penyelenggara dan akhirnya masuk untuk sebagai kontestan gitu Kang. Betul. Jadi ya berbeda ekosistem ya, berbeda suasana seperti itu. Iya. Jadi ini sekarang Kang Ferry harus mempunyai prinsip nih. Win or win, bukannya win or lose. Oh iya, setuju. Win itu or win. Solution. Anda harus menang. Tidak boleh kalah. Nah, jadi win or win, tidak win or lose. Terus tantangan Kang Ferry selama di KPU tuh apa saja sih? Iya, banyak Mas tantangannya. Contoh, kasih contoh. Contoh misalnya secara internal gitu. Ya. Tantangan yang terberat itu soal kolegialitas.
Jadi beda kan dengan lembaga-lembaga lain. Iya, betul. Yang namanya menteri itu bisa memutuskan sendiri, Iya. seorang menteri. Walaupun memang harus ada petunjuk dari presiden misalnya seperti itu. Betul. Atau seorang dirjen, karena dia satu dia harus bisa memutuskan. Tapi kalau KPU itu harus kolegial. Nah itu yang jadi nggak boleh ada seorang ketua sendiri dia memutuskan, tidak boleh. Oh, ketua Kayak juga nggak gitu. boleh memutuskan ya? Nggak boleh, dia harus dalam forum pleno. Ketua itu hanya memoderasi, hanya memoderatori, hanya memfasilitasi terjadinya Iya. dinamika yang ada di forum. Oh. Jadi kami satu suara, maksudnya punya satu suara seperti itu. Iya. Nah ini yang saya pikir menjadi tantangan penting. Nah kalau misalnya ini bisa dibangun dengan baik, maka KPU itu akan tangguh. Jadi misalnya gini Mas, kalau misalnya saya ngomong A, tapi teman saya ngomong B, itu problem. Apalagi udah ke media. Iya. Nah itu tambah problem kayak gitu. Nanti di media saya bilang A, nanti dihajar juga sama yang lain B, kan kacau juga. Oh. Itu harus satu suara. Kalau udah diputuskan dalam pleno, itu harus ada satu suara. Kayak gitu. Iya. Gitu. Kang, nih mau Ya. ngomong soal penggelembungan suara nih yang menjadi isu ya. Terus data ganda juga waktu pemilihan umum. Lalu saat bertugas di KPU tuh hal krusial yang disoroti terkait ini, itu bagaimana ya tanggapan Kang Ferry? Oh ya itu jadi hal yang memang dilematis ya Mas. Iya, jadi itu kan memunculkan ketidakpercayaan masyarakat kan akan proses pemilu. Betul. Jadi khususnya misalnya soal data ganda, itu luar biasa. Iya. Sampai pleno itu kita ada 2 atau 3 kali pleno nasional untuk mencoba memutuskan apakah ini data ganda atau tidak. Oh. Itu gimana caranya? Kita mencoba mengintegrasikan data dengan data Kemendagri. Kita juga cek ke lapangan. Oh. Itu yang memang problematiknya di situ. Itu jadi terkait makan dengan waktu dong ya? Jadi Betul. Bahkan kita sandingkan, kalau dulu kan yang di undang-undang itu hanya NIK. Ya, Semua pemilih wajib mempunyai NIK. betul. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau misalnya tidak punya KTP? Wah, itu Terutama tidak punya NIK dong, kayak gitu kan? Iya, betul. Nah, ini yang harus juga ditelusuri sampai ke bawah. Bahkan di bawah dibilang misalnya kalau Ferry tidak punya NIK, itu harus dibuat dalam surat pernyataan. Iya, betul. Saya Ferry, saya tidak punya KTP, bahkan tidak punya NIK, itu harus ditampilkan. Iya. Nah, itu menjadi poin penting. Maka- Apalagi ini dalam konteks kegandaan. Itu agak-agak rumit kayak gitu. Itu lalu Maka kita bagaimana? punya Itu sistem. kalau misalnya itu namanya tercantum tapi orangnya nggak ada, itu gimana caranya? Kalau itu sebenarnya bisa diantisipasi dengan coret. Maksudnya diyakinkan. Benar nggak nama ini? Misalnya kasus TKW, TKI. Iya. Itu nama itu ada tapi orangnya nggak ada. Itu karena misalnya faktor TKI, TKW. Itu bisa jadi dicoret. Kita cuma tanya, kapan kepastian pulang? Setelah pemilu. Kalau setelah pemilu coret. Oh, Kayak gitu. Oke. Kalau pemilunya pemilu nasional, presiden, iya. itu kita enggak. Karena bisa jadi kita harus cross check ke TPS-LN di sana. Oh. Jadi pasti milihnya di sana. Jadi kita coret di sini, kayak gitu. Oh, begitu. Nah, itu yang kita bisa mengantisipasi data ganda tersebut. Iya. Kang. Nah, kalau soal penggelembungan, ini terkait soal administrasi. Jadi kalau misalnya administrasinya rapi, saya yakin tidak akan ada penggelembungan. Iya. Kang, tahun ini kita sedikit mereview Kang Ferry masih di KPU Kang. Tahun 2016 karir Kang Ferry pernah terganjal dan harus menjalani sidang kode etik. Bagaimana kiat Kang Ferry bangkit dari hal seperti ini, Kang? Alhamdulillah kita semua jadi pernah di DKPP kan lah. Yang pasti yang paling penting kita memberikan kronologis yang senyatanya. Jadi informasi yang senyatanya apa yang dilakukan. Dan yang pasti juga dalam setiap rapat yang harus dilakukan itu adalah notulensi. Jadi itu sangat membantu sekali di dalam kita memberikan argumentasi terkait dengan kedirian kita dalam berbagai aktivitas.
Kalau notulensinya bagus, itu kan terbantu sekali. Iya. Itu akan menunjang kronologis kita. Dan yang pasti yang perlu diupayakan adalah semacam cross check atau quality control yang memang ada antar kita. Nah, gimana caranya? Yaitu di forum pleno. Jadi misalnya apa yang memang dilakukan oleh sesama komisioner itu harus cross checknya di forum pleno seperti itu. Itu Mas yang dilakukan. Kang, pada saat masih aktif di KPU, Kang, sempat nggak pulang ke rumah, Kang? Sempet. Sering. Itu istri dan anak-anak udah biasa kalau udah ditinggal kayak gitu. Oh gitu. Nanya nggak, Kang? Iya. Aduh, kemana nih? Harusnya kan kita bisa jalan ke sini gitu, tapi ternyata harus enggak sih. batal gitu. Enggak. Jadi itu kunjungan kalau hal seperti itu ya ngedadak aja kayak gitu. Oh. Kang, masih Pernah satu waktu waktu Pilgub Jabar, Pilgub Jabar ya. Pilgub Jabar itu sampai saya tidak istri dan anak tidak tahu saya nginep di hotel mana. Oh. Alasannya apa, Iya. Kang? Karena pada waktu itu kan itu rame ya pada waktu Pilgub Jabar tahun 2008 itu. Iya. Itu konflik yang memang cukup besar. Hampir kantor KPU itu dikuasai oleh demonstran. Wow. Jadi besoknya itu kita mau pleno itu khawatir tidak jadi karena kalau misalnya kita satu orang saja atau dua orang saja tidak muncul kan tidak quorum dari 5 orang. Maka kita dijaga betul kita jangan sampai kemana-mana kan kayak gitu. Yeah. Nah itu tidak terinfo kan kita tidur di mana. Yang pasti kita sehat lagi. Iya. Jadi untuk menjaga keselamatan anggota komisioner juga ya, Kang. Betul. Jadi itu. Kang, pertanyaan saya terakhir nih, Kang. Iya. Dalam waktu Akang dengan KPU, Iya. pasti ada kan penggelembungan suara kan? Iya. Infonya. Oh, infonya. Ya, Oh. kalau yang faktual ke kita Iya. itu terkoreksi di dalam Sistem. selain sistem di dalam pleno. Oh. Jadi kalau kelihatan misalnya itu terjadi penggelembungan, itu terjadi karena kan kita plenonya terbuka dan Iya. itu dihadiri oleh seluruh saksi. Oh, terbuka ya. Terbuka. Jadi nampaknya, tapi kalau konteksnya rekayasa atau mengetahui hal-hal yang memang terkait dengan proses penggelembungan, terus terang saya tidak tahu mekanisme seperti apa. Terus bagaimana Akang tahu kalau itu rekayasa atau bukan? Itu bisa teridentifikasi di dalam forum pleno. Forum pleno. Jadi misalnya kenapa di TPS ini terjadi perbedaan antara jumlah pemilih, kan kita harus ketahui nih jumlah pemilih yang terdaftar Ya. harus sama dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya, Betul. dan harus sama dengan surat suara yang digunakan. Ya. Ketika itu terjadi tidak sinkron, terjadi penggelembungan, itu udah pasti. Oh. Nah itu yang jadi kita ketahui bahwa itu ada terjadi pengemuan itu dalam forum pleno dalam administrasi yang memang dimunculkan. Iya, Tapi munculnya itu kita nggak paham seperti apa mekanismenya. Tapi itu bisa ditrace. Jadi gitu Mas. Jadi jumlah pemilih yang terdaftar, misalnya jumlah pemilih di satu TPS itu 300 yang terdaftar. Ternyata yang menggunakan hak pilihnya itu cuma 250 misalnya. Tapi surat suara yang dipakai itu 275, itu kemana 25 kan kayak Nah, gitu. itu dia. Itu dia. Nah, itu baru diplenokan ya. Baru di pleno. Jadi kita bisa langsung mengetahui secara pasti di dalam forum pleno seperti itu. Iya. Kang, pertanyaan terakhir dari saya, Kang. Siap. Demokrasi di Indonesia itu mahal. Kang Ferry sudah siap, Kang? Dengan modalnya, Kang? Saya pikir kita harus juga merubah image bahwa demokrasi mahal itu tidak dalam konteks material saja, tapi itu harus dicoba dikuatkan di dalam konteks gagasan dan ide. Saya pikir ini yang tentunya perlu dikuatkan. Dalam integriti partai politik yang dirilis oleh KPK, kan ada beberapa poin yang sangat penting. Pertama soal platform dan ideologi. Kedua soal rekrutmen calon anggota legislatif. Ketiga rekrutmen kadernya. Dan keempat adalah soal keuangan partai.
Nah, saya pikir hal-hal seperti itu harus diupayakan masuk dengan gagasan-gagasan yang besar seperti itu. Makanya kenapa misalnya saya mengusulkan konvensi rakyat dengan ekosistem digital. Ini kan sebuah gagasan yang saya pikir saya meyakini bahwa demokrasi tidak akan mahal terkait dengan soal itu. Nah ini yang membuat mahal ini kan bisa jadi free rider ataupun orang-orang yang memang kekuasaan, ya, ingin memiliki sesuatu lewat kerja-kerja politik seperti ini kayak gitu. Iya. Yang penting jaga ini aja Kang, jaga jangan sampai kolesterol tinggi. Terus jadi darah tinggi. itu politik itu tuh memang darah tinggi itu. Iya. Jadi hati-hati itu. Setuju. Siap. Mohon dikawal dan disupport nih. Siap. Iya. Intinya sih kita serahkan saja sama Kang Gusti Ferry. Allah lah. Iya, itu setuju. Jadi selain kita usaha Ya. semuanya rekayasanya ini kan diatur betul oleh Yang Maha Kuasa. Ini Ya, penting betul. sekali. Saya nggak bisa kasih apa-apa Kang, saya bisa hanya kasih duit Kang. Duit itu doa, usaha, ibadah, tawakal. Luar biasa. Saya hanya bisa kasih itu aja Kang. Semoga Siap. sukses selalu Kang ya. Amin. Siap. Makasih banyak. Nanti jangan lupa sama GI Kang kalau udah sukses Siap, ya. Kang Giai. Siap. Siap. Kang Ferry, terima kasih atas Kang waktunya sudah Siap. diganggu hari ini Kang. Luar Baik, biasa terima kasih, Mas. perbincangan kita ya Bung Jai. Ya. Ya. Sekali lagi terima kasih Kang Ferry sudah meluangkan Sama-sama. waktunya di program Intimate Sharing Sama-sama. Session. Baik. Sehat selalu Kang Ferry. Assalamualaikum. Salam sama keluarga. Salam dengan keluarga ya Kang. Ya, siap. Sama-sama ya. Salam sehat semuanya. Ya, Assalamualaikum terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.